Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat mencapai 5,39%, tertinggi di antara negara-negara G20. Sementara secara tahunan, ekonomi nasional tumbuh 5,11%. Dari sektor real, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansi dengan indeks 52,6. Indeks keyakinan konsumen pada Januari juga meningkat, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Kinerja konsumsi domestik turut menguat. Penjualan real tumbuh 7,9% secara tahunan, melonjak signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus selama 68 bulan berturut-turut. Realisasi investasi menembus Rp1.931 triliun dengan cadangan devisa tetap tinggi di level 154,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga memastikan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level investment grade, meski mencermati outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional sebagai bahan antisipasi kebijakan. Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Tadi rapat dengan Bapak Presiden. Yang pertama dilaporkan terkait dengan update indikator makroekonomi terkini. Yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat 5,39% itu yang tertinggi di negara-negara G20. Dan kemudian pertumbuhan 5,11 secara year on year ini juga sangat baik. Dan kemudian juga kita melaporkan terkait dengan ekspansi ekonomi termasuk di sektor manufaktur yang masih berada di level ekspansi 52,6 dan indeks keyakinan konsumen di bulan Januari juga masih tinggi, yaitu dibandingkan dengan Desember terjadi kenaikan 127. Dan kalau kita mengacu kepada Mandiri Spending Index itu angkanya di 372,5. Tadi juga dilaporkan kepada Bapak Presiden, penjualan real juga tumbuh 7,9% secara year on year dan ini naik dari Desember yang tumbuh 3,5%. Dari segi neraca perdagangan juga kita sampai Desember terus surplus selama 68 bulan berturut-turut yaitu 2,51. Realisasi daripada PMA PMDN 1931,2. Kemudian dari segi cadangan devisa tetap tinggi 154,6 dan pertumbuhan kredit tinggi 9,69. Dan kemudian juga dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa dari seluruh rating baik Moody, Fitch, S&P penilaiannya masih investment grade. Memang ada outlook yang negatif dari Moody. Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat dan juga terkait dengan rencana daripada Danantara. Oleh karena itu Bapak Presiden tadi minta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasian ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti. Dan nanti akan diberikan penjelasan mengenai pemerintah terkait juga program-program unggulan dari pemerintah. Kalau kita lihat kemarin juga tadi dilaporkan terkait dengan paket stimulus di bulan Januari ini atau di triwulan pertama. Tadi dilaporkan juga MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada anggaran realisasi sebanyak 60 triliun dan ini tentu juga akan mendorong stimulasi perekonomian. Kemudian dilaporkan ke Bapak Presiden terkait yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir terkait dengan diskon kereta api yang 30%, angkutan laut 30%, penyeberangan yang jasanya 100%. Kemudian terkait dengan pesawat
yang 17-18%, yang tahun lalu sekitar 11%. Kemudian diskon tarif tol, estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah 911,16 miliar, di mana APBN-nya 639,86 miliar dan non APBN 271,5 miliar. Kemudian bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari, itu terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau desil 1 sampai 4 dengan anggaran 11,92 triliun. Nah, ini Pemda dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik. Dan juga tadi kami laporkan ke Bapak Presiden tentang work from anywhere, yaitu tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27. Dengan demikian bisa menyiapkan terkait dengan rencana menjelang hari H. Kemudian paket yang lain tadi dilaporkan, termasuk tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika, dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19, dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Kemudian juga tadi disampaikan terkait dengan progres daripada pembuatan teknologi untuk pengolahan sampah, dan itu nanti akan ditindaklanjuti dengan program secara teknis. Dan yang lain tentu terkait dengan kesiapan dan juga peningkatan produksi beras di bulan Januari, Februari sampai dengan Maret, di mana diperkirakan dengan kenaikan yang ada, itu bansos yang diberikan yang sebesar sekitar 700.000 kilogram beras itu mencukupi, karena stoknya nanti akan terpenuhi di akhir Maret. Demikian mungkin. Ada hal lain yang perlu ditanya? Apa? Ya, yang paling penting kan seluruh daripada pengusaha baik yang Apindo itu mereka berada dalam sektor real, dan tentunya akan terus mendorong untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Komitmennya seperti itu. Ya, tentu mereka seperti biasa sudah melaporkan sebelumnya mereka sangat khawatir terhadap barang impor yang bisa mengganggu kelancaran produksi daripada industri nasional. Dan sebetulnya itu kan beberapa langkah yang dilakukan, antara lain melalui berbagai safeguard yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi kan saya sudah bilang, Moody's itu dibahas, dan juga kita akan menyelenggarakan Indonesia Economic Outlook pada hari Jumat besok. Apanya? Tadi dilaporkan juga kepada Pak Presiden, dan kita lihat perkembangan selanjutnya. Ya, kan kita sudah turun dari 32 ke 19, kemudian ada hal-hal yang lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100% selesai. Terima kasih.